Oke, jadi untuk materi kali ini kita akan mendiskusikan tentang identifikasi dampak lingkungan sebagai salah satu langkah utama. Kalau boleh saya bilang ini adalah inti dari AMDAL ya. Ini kita ingin mengidentifikasi dampak lingkungan, bagaimana suatu kegiatan, suatu aktivitas, suatu proyek itu dapat memiliki dampak terhadap lingkungan. Identifikasi dampak ini sebetulnya adalah salah satu bagian terpenting. Kalau misalnya Anda lihat pada materi minggu lalu, dalam penyusunan laporan KA AMDAL, kemudian juga termasuk juga ini juga dijadikan sebagai patokan di dalam penyusunan RKL dan RPL, ada yang namanya scoping atau pencakupan atau pelingkupan. Scoping ini kan kita ingin mempersempit apa nih yang ingin kita analisis. Untuk memudahkan kita ingin fokus ke yang memang betul-betul dampak yang kita prioritaskan untuk kita tangani, untuk kita kelola dari suatu proyek itu yang mana saja. Kemudian juga langkah analisis yang kita gunakan apa, kemudian sampai sejauh mana kita melakukan analisis. Jadi dalam scoping itu ada tiga proses utama, yaitu yang pertama adalah identifikasi dampak. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita melakukan evaluasi terhadap dampak tersebut. Dan dalam evaluasi ini, kemudian kita menentukan klasifikasi dan prioritas dampak. Jadi, kita kan melakukan, kayak kemarin kita sudah mengidentifikasi nih dampaknya apa saja nih. Kemudian hasil identifikasi itu kita evaluasi, oh yang ini resikonya untuk terjadi itu sangat besar, tapi kalau misalnya pun itu terjadi, tingkat kerusakan yang dia timbulkan itu tidak terlalu besar. Oh, ini resikonya sangat mungkin terjadi, dan kalau misalnya terjadi itu berdampak, pengaruhnya itu sangat besar. Nah, itu kan kita melakukan evaluasi. Lalu berdasarkan hasil evaluasi itulah kita bisa melakukan klasifikasi dan penentuan prioritas. Berdasarkan hasil evaluasi kami, maka proyek ini kemungkinan besar akan menyebabkan pencemaran oleh penggunaan zat warna sintetik. Kemungkinannya untuk besar sangat terjadi, dan dampak yang ditimbulkan itu juga akan sangat berdampak negatif bagi lingkungan perairan, apalagi lingkungan perairan di mana zat tekstil tersebut bisa menjadi pencemar, itu digunakan sebagai sumber air utama bagi masyarakat di sekitarnya. Maka ini kita klasifikasikan sebagai ini utama nih, sebagai dampak lingkungan utama yang ingin kita tangani. Prioritasnya ini sangat tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan scoping. Dan kita ingin fokus di sini, identifikasi dampak. Identifikasi dampak, identifikasi, klasifikasi, dan prioritas itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan identifikasi, klasifikasi, dan prioritas dampak. Ini cuma 3 contoh saja deh. Sebetulnya juga masih banyak macam-macam cara untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah metode matriks. Kemarin sudah kita bahas metode matriks ini bagaimana. Yang matriks Leopold itu deh yang aktivitasnya apa, kemudian aspek lingkungan mana nih yang akan dipengaruhi oleh aktivitas tersebut. Kemudian selain metode matriks tersebut, ada juga yang namanya analisis resiko, kemudian ada juga yang namanya life cycle analysis.